Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam kenikmatan sehingga kita dapat bersua kembali pada kesempatan yang mulia ini di forum yang sangat terhormat ini. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW, Rasulullah kita, sang pemberi syafaat di akhirat kelak. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita memulai dengan doa. Silahkan, ada yang ingin memimpin? Silahkan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan dilanjut lagi nanti doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya ingin menguji sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang kita telah bahas pekan lalu, yaitu mengenai penggantian dan dasar hukum perkawinan di Indonesia. Ada yang bisa membantu saya untuk mengingat kembali, menyampaikan materi kita pada pekan lalu? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, nama saya Rukia, NIM 10100121086. Yang saya ingin jelaskan mengenai pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam hubungan keluarga dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, ada yang lain? Dasar perkawinan? Saya Pak. Ya, silakan. Nah, adapun dasar hukum perkawinan di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang ketiga, kompilasi hukum Islam. Yang keempat, KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kelima, pengakuan pemerintah. Peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan dari undang-undang perkawinan itu sendiri. Bagus, ada yang lain? Saya, Ya, silakan. Ya, silakan. sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hashim Asyari Hamzah, NIM 10.112.1038. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar hukum berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang berarti di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dan menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan dirimu sendiri agar kamu cenderung dan merasa terang kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir. Baik sekali. Ya. Ya. Jadi ada beberapa ayat yang lain, tapi intinya kita lihat surah Ar-Rum itu. Hari ini, sebagaimana yang telah kalian lihat dalam slide presentasi PowerPoint di atas, kita akan membahas tentang rukun dan syarat perkawinan di Indonesia. Adapun
capaian akhir yang ingin kita capai pada pembahasan hukum dan syarat perkawinan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dengan baik dan memberikan interpretasi terhadap hukum dan syarat perkawinan di Indonesia, dan juga metode pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu ceramah dan juga diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan bagi dua kelompok untuk mendiskusikan satu isu penting dalam pembahasan hukum dan syarat perkawinan di Indonesia. Oke, nah, kita masuk pada pembahasan hukum dalam perkawinan Islam dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya. Jadi ada 5 pilar utama ketika seseorang ingin menikah, ya, yaitu ada calon suami, lalu ada calon istri, ada 2 saksi, lalu ada yang keempat wali nikah, dan juga ada proses ijab dan kabul. Persyaratan calon suami dan istri telah tertera di atas bahwa keduanya harus seagama, ya. Jadi kalau pasangannya muslim, laki-lakinya muslim, maka mempelai perempuannya juga harus muslim. Selain daripada itu, dia harus dinyatakan balik atau dewasa, ya, lalu berakal, dan juga tidak ada halangan syar'i untuk dia melakukan pernikahan. Apa yang dimaksud dengan halangan syar'i? Misalnya mempunyai hubungan saudara, nah ini tidak boleh. Ya. Itu harus dipastikan bahwa dia bukan mahram. Ya. Lalu 2 saksi ini kalau dia laki-laki, 2 orang laki-laki, ya sama, dia juga harus beragama Islam, balik, berakal, lalu juga capable untuk melakukan persaksian, ya. Jadi usianya sudah harus dewasa menurut hukum. Lalu ada wali nikah, ya. Untuk wali nikah ini ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa wali nikah ini khusus bagi pengantin perempuan yang baru pertama kali menikah atau gadis, ya. Kalau dia sudah janda dan ingin menikah lagi, maka tidak perlu wali, karena dia sudah menjadi wali bagi dirinya sendiri. Lalu yang terakhir ada ijab qabul. Ijab qabul ini apa? Adalah proses ijab, ya, itu penawaran dari wali, dan qabul itu penerimaan dari calon suami, yaitu diucapkan dengan jelas dalam satu majelis, ya. Namun perkembangan sekarang yang ini masih kontroversi sifatnya, ada pernikahan online. Lalu bagaimana ini pernikahan online? Karena dia tidak satu majelis sebenarnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan khusus untuk ijab kabul itu harus dalam satu majelis, ya. Adapun pernikahan online itu sifatnya masih khilafiyah, dan mayoritas ulama itu menolak. Mereka menyatakan harus satu majelis di tempat yang sama, ya. Nah, pelanggaran terhadap salah satu rukun yang 5 ini akan mengakibatkan tidak sahnya atau batalnya perkawinan itu, baik secara hukum perundang-undangan, terlebih lagi secara hukum Islam, ya. Syarat sah selanjutnya adalah persetujuan kedua mempelai. Jadi harus dipastikan bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan ini suka sama suka, bukan dalam keadaan terpaksa, tidak ditekan oleh pihak manapun. Karena ketika terjadi paksaan, ini akan berimplikasi kepada kehidupan rumah tangga yang tidak sakinah, tidak mawaddah, dan tidak rahmah. Ya. Selanjutnya adalah adanya mahar. Apa itu mahar? Nah, biasa kita kenal juga dengan mas kawin, ya. Jadi calon suami itu harus memberikan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Lalu dalam hadis juga dijelaskan bahwa sebaik-baiknya mahar bagi perempuan adalah yang
muda. Ya. Jadi di situ sebenarnya konsepnya ketemu. Jadi laki-laki memberikan pemberian yang terbaik, perempuan mempermudah maharnya. Ya. Kalau yang terakhir, syarat sah perkawinan tidak dalam keadaan ihram. Baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan tidak sedang dalam ihram, yaitu dalam keadaan haji atau umrah. Ya. Meskipun banyak juga kita lihat fakta-fakta di masyarakat kita, ada yang melangsungkan perkawinan di depan Ka'bah, ya, katanya supaya lebih sakral. Tapi tentunya dipastikan prosesi itu pada saat mereka sudah menuntaskan semua rangkaian ibadah haji ataupun umrah itu. Ya. Tadi telah kita uraikan tentang syarat sah perkawinan berdasarkan hukum Islam. Sekarang di atas Anda melihat syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Ini secara umum. Yang pertama, adanya batas usia. Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang 16 tahun 2019, itu mengharuskan bahwa usia laki-laki dan perempuan calon pengantin ini minimal 19 tahun. Jadi dianggap dewasa, dianggap baik oleh pemerintah adalah layak untuk menikah nanti di usia 19 tahun. Adapun yang menikah di bawahnya itu dikategorikan sebagai perkawinan anak. Ya, konsekuensinya kalau ingin menikah di bawah umur 19 tahun maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan negara. Ya. Lalu yang kedua adanya persetujuan. Ya. Lalu adanya pencatatan. Nah, ini penting juga. Ya, pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan ini wujud dari ijtihad ulama kita bahwa mencatat peristiwa perkawinan itu supaya mempunyai dasar hukum yang kuat, hak dan kewajibannya bisa ditunaikan, maka peristiwa perkawinan itu harus dicatatkan. Yang terakhir, kesamaan agama. Kesamaan agama ini dapat kita temukan juga tadi dalam definisi perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa tradisi wong panai ini adalah budaya lokal kita, ya, yang mau tidak mau sudah mengakar sangat kuat di tengah-tengah masyarakat. Tapi apakah dia bertentangan dengan Islam atau bertentangan dengan undang-undang? Ya, coba ada yang ingin menjelaskan? Satu orang? Tanggapan saya menurut uang panai itu tidak diatur dalam hukum Islam dan hukum Indonesia. Jadi menurut saya yang penting tidak memberatkan bagi pihak mempelai pria, itu hukumnya sah-sah saja. Oke, baik. Jadi jelas ya bahwa tradisi dalam perkawinan di Indonesia itu sangat beragam. Yang paling mencolok di Sulawesi Selatan adalah wong panai. Jadi wong panai sebagaimana yang disampaikan oleh teman Anda, selama dia tidak memberatkan pihak laki-laki maka sah-sah saja. Dan itu biasa prosesnya juga itu berdasarkan negosiasi, ya, tidak kemudian diputuskan secara sepihak. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, saya akan membagi dua kelompok diskusi. Yang akan kita diskusikan adalah mengenai salah satu syarat perkawinan, yaitu pencatatan perkawinan. Ya, baik, silakan saya ingin mendengar hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Silakan mulai dari sini. Baik, saya akan memaparkan diskusi saya bersama teman kelompok. Yang pertama itu adapun pengakuan negara. Pengakuan negara itu pencatatan adalah bukti otentik bahwa negara mengakui adanya ikatan perkawinan. Akta nikah atau kutipan akta perkawinan adalah dokumen legal yang tidak dapat disangkal. Yang kedua, timbulnya hak dan kewajiban. Sejak tercatat, secara hukum timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ini mencakup hak atas nafkah, kewajiban untuk saling setia dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Yang ketiga, dasar penyelesaian sengketa. Jika di kemudian hari terjadi sengketa seperti perceraian, perselisihan harta bersama atau begini atau tuntutan waris, maka pengadilan hanya akan mengakui perkawinan yang tercatat. Tanpa bukti pencatatan, klaim-klaim tersebut menjadi sangat lemah atau bahkan tidak dapat diproses secara hukum. Oke, lanjut. Hasil diskusi saya dengan teman kelompok saya sebagai kelompok 2 itu
perlindungan sosial yang dimana melindungi pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak. Jadi pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang krusial, dimana terutama untuk mencegah eksploitasi dan menjamin hak-hak pihak yang posisinya lebih rentan dalam sebuah hubungan, yaitu perempuan dan anak. Kemudian terdapat 3 poin kunci. Yang pertama, perlindungan bagi istri. Yang kedua, kepastian status hukum anak. Dan yang ketiga, akta kelahiran. Dan yang keempat, hak nafkah dan waris. Oke, siap. Silakan. Baik, saya dari kelompok yang akan menjelaskan hasil diskusi kami bersama teman-teman. Adapun hasil diskusi kami yaitu argumentasi tata kelola negara, yang dimana kejelasan perkawinan adalah elemen vital bagi terbitnya tertib administrasi kependudukan. Nah, dalam tertib administrasi kependudukan ini memiliki 3 poin. Yang pertama itu akurasi data kependudukan, yang kedua pencegahan penipuan dan kejahatan, dan yang ketiga dasar penerbitan dokumen lain. Baik, tibalah kita pada sesi akhir perkuliahan ini. Sebelum kita tutup perkuliahan ini, saya ingin menggali lebih jauh pemahaman teman-teman, adik-adik sekalian tentang materi kita hari ini, yaitu rukun dan syarat perkawinan di Indonesia. Ya, silakan mulai dari. Adapun rukun perkawinan yaitu calon suami dan istri dan 2 orang saksi. Nah, selanjutnya itu ada tambahan untuk rukun perkawinan itu, yaitu harus ada wali dan ijab kabul. Selanjutnya syarat sah perkawinan. Adapun syarat sah perkawinan itu yang pertama kesesuaian agama, dan yang kedua bukan mahram. Ini berdasarkan hukum Islam, ya. Dan pun persyaratannya itu persetujuan mempelai antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu wali nikah. Kemudian syarat selanjutnya itu mahar dan tidak sekam dalam ihram. Syarat 3 menurut Undang-Undang Perkawinan Islam Indonesia yaitu batas usia dan persetujuan kedua mempelai. Kemudian adanya pencatatan nikah dan kesamaan agama. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita masing-masing dan juga bisa kita sebarkan ke halayak umum. Teruslah belajar, jangan cepat merasa puas dalam menuntut ilmu. Ada ungkapan yang mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka wajib dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat juga wajib dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, sukses di dunia dan di akhirat, maka syaratnya yaitu dengan ilmu. Terima kasih atas segala atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.